Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini dan kesempatan kali ini, saya ingin lanjut sharing mengenai data mining ya. Jadi kita akan lanjutkan step by step dari data mining mengikuti metode KDD ya, Knowledge Discovery from Data. Oke, baik. Masih ingat kita untuk KDD ya, Knowledge Discovery from Data. Pada video sebelumnya kita pernah membahas tentang selection, pre-processing, dan transformation, di mana dia mengubah data intinya. Nah, pada materi kali ini, kita akan membahas agak banyak gitu ya. Jadi mulai dari data mining, lalu evaluasi dan interpretasi sehingga dia menjadi knowledge. Nah, perlu diingat bahwa proses ini bisa dilakukan berulang kali ya ketika dia akan jadi knowledge. Mungkin kita bisa merubah ke datanya, kita bisa melakukan eksplorasi atau experience eksperimental maksudnya terhadap, selection-nya, terhadap pre-processing-nya, atau terhadap transformation-nya, atau terhadap, teknik data mining-nya. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar yang tadi ya, bahwa data preparation itu sebutan kita, dari proses selection, pre-processing, dan transformation, intinya dia menyiapkan data. Jadi data preparation itu adalah 50% dari kegiatan KDD atau data mining. Jadi untuk teman-teman yang melakukan penelitian di data mining atau yang sedang pelajari data mining, jangan lupa bahwa yang harus kita pelajari itu bukan cuman bagaimana teknik klasifikasinya, teknik klaster atau teknik asosiasinya, namun juga kita perhatikan bahwa data preparation ya, mulai dari selection, pre-processing, dan transformation yang pernah kita bahas sebelumnya itu adalah 50% dari kegiatan data mining ya. Artinya yang kita lakukan untuk data preparation itu adalah, effort juga ya, dan effortnya juga cukup banyak. Nah, di sini kita akan membahas tentang klasifikasi di mana nanti akan ada prediksi ya, kita akan lebih fokus ke prediksi, akan memprediksi suatu kelas dari suatu item. Nah, ketika kita akan membuat suatu, eksekusi dengan, klasifikasi ya, kita akan menggunakan contoh, machine learning, algoritma machine learning untuk mengeksekusi klasifikasi ini. Nah, karena dia menggunakan machine learning, maka data harus kita bagi terlebih dahulu ya, biasanya ada data training dan ada data testing, data latih dan data uji. Di mana data latih akan membuat suatu model. Nah, di mana model inilah yang kita sebut di KDD itu sebagai pattern nantinya, dan nanti kita evaluasi menggunakan data testing, lalu kita lakukan prediksi. Oke, jadi untuk prediksi ini bisa dilakukan untuk beberapa kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan, misalnya persetujuan kredit, diagnosa penyakit, target marketing, fraud detection, dan lain sebagainya. Nah, kita punya contoh kasus, misalnya yang, kita punya data ya, hasil data dari data preparation ya, mulai dari pre-processing, selection, dan transformation itu kita punya data mahasiswa yang udah bersih atau kita sebut sebagai clean ya, clean data. Nah, kita ingin memprediksi apakah nanti, ketika kita memiliki mahasiswa, ya dia akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, gimana caranya suatu komputer bisa mendeteksi apakah nanti ketika ada data mahasiswa yang baru itu akan diprediksi sebagai tepat waktu atau tidak. Nah, biasa kalau ingin memprediksi pasti kita harus menggunakan data histori ya, data-data terdahulu. Kita cari polanya, dari pola itulah kita bisa tentukan untuk data baru, apakah data itu nanti akan sesuai dengan pola atau tidak. Nah, mulai dari pembuatan model ya. Jadi misalnya tadi kita punya data mahasiswa ya sebagai input. Nah, biasanya tadi, untuk data mahasiswa karena kita butuh suatu evaluasi, maka kita bagi 2 terlebih dahulu ya. Data mahasiswa itu kita bagi 2, yang satu kita sebut sebagai data latih atau data pelatihan atau data training, yang satu kita sebut sebagai data testing atau data uji. Nah, kita punya data seperti ini, nama, IPK semester 1, mata kuliah dasar, tepat waktu atau tidak. Jadi itu adalah kelas yang ingin diprediksi nantinya. Nah, lalu kita eksekusi dengan data mining ya. Salah satu algoritma klasifikasi, nanti dia akan mendapatkan suatu model. Nah, model inilah yang tadi kita sebut sebagai pattern gitu ya. Di mana if IPK lebih dari 3 or Madda sama dengan A, then tepat waktu sama dengan yes.
Jadi dari transform data yang tadi data preparation ya, yang udah clean, kita eksekusi dengan teknik data mining, kemudian kita dapatkan pattern, pattern tersebut kita evaluasi menggunakan data testing ya, untuk melihat sejauh mana model yang kita buat tadi bisa meramalkan data testing. Kita lihat misalnya Ahmad IPK semester 1 3,2, Madas A tepat waktu yes. Nah dengan model yang tadi apakah, eee, Ahmad itu tepat waktu yes atau no? Artinya dia sesuai dengan model atau tidak untuk data testing. Nah apabila kita sudah mendapatkan kesesuaian itu sebenarnya kita bisa hitung dari akurasinya gitu ya. Nah kemudian kita dapatkan model yang sesuai dengan data testing. Lalu model tersebut kita gunakan, terhadap data baru ya, dan data baru itulah yang kemudian akan menjadi suatu knowledge. Misalnya data barunya adalah Tatang IPK 3, lalu mata kuliah dasarnya A. Nah kalau kita lihat dari model yang ini, if IPK lebih dari 3 or Mada sama dengan A, then tepat waktu sama dengan yes. Artinya kalau Tatang punya IPK-nya 3 dan mata kuliah dasarnya A, berarti dia diprediksikan akan lulus tepat waktu. Nah, disinilah kita menjalankan kotak yang besar ini ya. Jadi dari transform data, artinya transform data itu kemudian kita sebut sebagai pre-process data, melalui teknik data preparation ya, kita sebut sebagai clean data maksudnya. Mulai dari selection, pre-processing, transformation, kita udah dapat datanya, lalu kita eksekusi dengan algoritma data mining, kemudian dapat polanya, pola itu kita prediksi, kita evaluasi sehingga kita dapat knowledge-nya, ya sesuai dengan gambar ini ya. Data diolah dengan data mining dapat pattern, ya pattern dievaluasi dapat knowledge gitu ya. Jadi seperti itu. Nah jadi, ketika kita ingin membuat model, karena kita menggunakan algoritma dari machine learning, artinya data itu harus dibagi menjadi 2, yang pertama data training tadi ya, lalu yang kedua data testing. Data training dimaksudkan untuk membuat model, data testing digunakan untuk mengevaluasi model. Apabila model yang dibuat sudah sesuai dengan yang kita inginkan dari evaluasi, disitulah kita bisa mendapatkan knowledge dari data yang baru. Oke, nah biasanya apa saja yang dilakukan di evaluasi atau diinterpretasi ya? Interpretasi itu biasanya dilakukan di cluster ya. Kalau di data mining klasifikasi itu biasanya kita lakukan evaluasi. Kita bisa lihat di KDD, kita bisa bilang itu interpretation atau evaluation ya. Nah biasanya di fase evaluasi kita bisa tentukan akurasi. Ya. Misalnya akurasi prediksi, akurasi klasifikasi dan seterusnya. Lalu kita bisa mengevaluasi tentang kecepatan juga, tentang daya tahan, robustness. Jadi ada algoritma data mining yang bisa menangani noise dan missing value langsung di dalam algoritmanya ya. Sehingga apabila data yang kita persiapkan ya melalui teknik data preparation tadi yaitu selection, transformation, sama preprocessing itu tidak terlalu bagus, maka dia bisa dihandle oleh algoritmanya. Kemudian skalabilitasnya juga, efisiensi dengan algoritma DBMS. Lalu modelnya bisa dengan mudah kita mengerti dan kemudian kita akan melihat beberapa algoritma ya yang nanti klasifikasi akan tawarkan sebagai salah satu fungsi dari data mining dengan klasifikasi yaitu prediksi. Nah, di sini kalau kita ngomongin model mudah dimengerti, kita bisa lihat tadi ya, model yang dibuat if IPK lebih dari 3 or Mada sama dengan A dan tepat waktu sama dengan yes. Gampang dimengerti ya. Nah ini namanya model berbasis rule. Ya rule based model. Nanti ada yang statistik model, ada yang statistik model nanti banyak, ada yang berdasarkan peluang. Terus ada yang ada yang matematika model ya, jadi ada persamaan modelnya. Jadi model-model itu semuanya nanti akan dibuat dan akan menjadi unik untuk algoritma data mining yang kita akan pakai gitu ya di klasifikasi. Nah, kita bahas tentang salah satu tekniknya yaitu decision tree. Nah, di sini diciptakan oleh Roscoe, ada banyak varian ya decision tree itu ada ID tree, ada C45, C50 dan lain-lain. Nah, modelnya akan dipresentasikan dalam bentuk tree, yaitu rule base ya pakai if dan seperti tadi. Jadi nanti, pattern-nya adalah pattern bentuknya adalah pohon yang bisa direpresentasikan ke dalam rule base ya, yaitu if, then else, if, then else, dan seterusnya.
Nah, kita contohkan aja misalnya kita punya data input seperti ini, ada age, kita kelompokkan gitu ya, ini dari data asli kita bisa lihat bahwa age itu biasanya kan ada 45, 50, dia numerik ya. Nah, namun kalau karena kita akan menggunakan decision tree itu, datanya kategorikal, jadi bukan numerik. Nah, artinya kan kita lakukan transformasi ya sebelumnya, bahwa age, ya umur yang tadinya tipenya numerik kita harus ganti menjadi kategori. Income juga sama, mungkin kalau di data aslinya income itu adalah dalam bentuk dollar atau rupiah ya, yang eksak, numerik. Nah, karena decision tree tidak bisa menerima data dan memproses data numerik, maka kita harus merubahnya menjadi data kategorikal. Kemudian kita punya student, credit rating, dan bias komputer yes atau no. Ini adalah kelas yang ingin kita prediksi nantinya gitu ya. Apakah dia nanti akan membeli komputer atau tidak dengan atribut umur, pendapatan, dia adalah siswa atau bukan, lalu credit rating. Oke, jadi gimana nanti kita akan memprediksi kalau ada data baru ya. Nah, dengan menggunakan decision tree, data yang tadi biasanya kita bisa bagi 2 dulu gitu ya. Yang satunya data training, yang satunya data testing. Ini data training kita bikin, dan kita eksekusi menggunakan decision tree, lalu data testingnya kita gunakan untuk, evaluasi ya, apakah rule yang dibangun dari data testing itu atau tree seperti ini yang dibangun dari data testing itu bisa mengakomodir dari data, testing, dari data rule yang dibikin dari data training ya, bisa mengakomodasi, data testing, yang kemudian itu data testing kita gunakan untuk evaluasi. Nah, di sini ternyata ada age, ada student, ada credit rating ya. Ada age, ada student, ada credit rating. Nah, income-nya mana? Nah, bisa jadi ya kalau kita membuat suatu rule dengan menggunakan teknik decision tree, kita tidak perlu income. Artinya mungkin income itu tidak perlu diperhitungkan dalam membuat rule, namun kita memperhitungkan student age dan credit ratingnya saja. Seperti yang kita tahu kalau modelnya adalah bentuknya tree berarti kan dia ada kedalaman ya. Nah, untuk menentukan yang mana yang di level 1, yang mana di level 2 itu nanti ditentukan dari algoritma decision tree-nya sendiri. Dan kemudian apakah semua atribut digunakan dalam membangun rule atau tidak itu juga semua diatur oleh algoritma decision tree-nya sendiri. Maka kalau kita di sini punya 4 atribut ya dalam decision tree dan kemudian ternyata dieksekusi hanya tinggal 3 itu nggak masalah. Artinya mungkin income itu tidak perlu mau income yes atau no, ya kita, dari algoritma itu dia tidak peduli, yang penting dengan atribut lain dia bisa memprediksi. Nah, di sini age ditaruh di atas ya, jadi untuk melihat apakah dia akan membeli komputer atau tidak itu dilihat dari umur dulu. Kenapa seperti itu? Tanyakan pada algoritma decision tree-nya. Lalu kemudian kalau kurang dari 30 dia lihat student-nya, ya, baru nanti dia student yes atau no dia akan menentukan dia akan beli atau tidak. Namun ketika umur adalah di antara 31 sampai 40 dia pasti beli komputer. Itu dari semua, rule ini dibentuk dari data ya, dari data training. Dan apabila lebih dari 40, credit rating-nya dilihat baru di situ nanti akan ditentukan dia akan membeli atau tidak. Jadi ini semua model ditentukan otomatis oleh algoritma decision tree. Ya, jadi bisa direpresentasikan sebagai rule ya tadi age, if age, nah gitu ya, then if age gitu ya, kurang dari atau sama dengan 30 and student sama dengan no, then by computer no. If age kurang dari sama dengan 30 then and student sama dengan yes, then by computer yes dan seterusnya. Artinya kalau semua, pohon ini kita telusuri kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 rule ya untuk menentukan apakah seseorang itu akan membeli komputer atau tidak. Nah, bagaimana caranya decision tree memilih urutan atribut ya? Oh, ternyata age di atas, di level 1, student sama credit rating di level 2 atau mungkin dia bisa membuat rule itu ke bawah ya, sampai kedalaman tertentu, itu semua tergantung dari hitungan decision tree-nya. Nah, di sini algoritma decision tree menggunakan 2 perhitungan ya untuk menentukan yang mana atribut yang paling berpengaruh ya dan bagaimana hubungan antar 2 atribut. Dia menggunakan suatu ukuran kemurnian yang kita sebut sebagai entropi.
Artinya semakin murni semakin homogen dan semakin rendah nilainya. Nah, itu adalah, entropi ya. Jadi artinya kalau ada atribut yang entropinya tinggi berarti dia mungkin tidak perlu atribut lain untuk menentukan apakah dia akan membeli komputer atau tidak ya. Kemudian ada information gain, di sini adalah pengurangan entropi disebabkan oleh partisi berdasarkan suatu atribut. Karena bisa jadi, ada atribut yang berelasi dengan atribut yang lain, makanya kita hitung information gain-nya. Nah, untuk information gain sendiri semakin besar nilai information gain-nya, maka membuat atribut itu semakin homogen dan, itu berarti akan semakin bagus. Seperti entropi tadi ya, jadi kalau misalnya nilainya murni semakin tapi kalau entropi itu semakin rendah semakin murni dan semakin homogen. Kalau information gain semakin tinggi ya, dia akan semakin homogen. Nah, kehomogen inilah, nilai homogen inilah yang nanti akan menentukan apakah suatu atribut itu bisa berdiri sendiri tadi seperti age ya yang di umur 41 sampai 40, apakah dia memerlukan, atribut lain yang mendukung gitu ya, nanti diteruskan ke bawah. Nah, intinya nanti kita akan hitung dari setiap atribut itu dan kita akan pilih nilai information gain paling besar. Karena di decision tree juga akan menentukan yang mana yang yes dan yang mana yang no nantinya. Artinya seperti ini, student yes atau no, terus dia akan beli yes atau no gitu ya. Sama seperti credit rating, ada excellent atau fair. Excellent itu dia no atau yes, nah gitu dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara entropi, maka entropi itu, dia akan menghitung dari 2 buah kelas, karena, kelas positif dan negatif. Kenapa 2? Karena memang biasanya entropi 2, tapi lebih dari 2 bisa ya, jangan khawatir. Nah, namun di contoh ini kita kan ngomongin beli komputer yes atau no, artinya kita punya 2 kelas yes dan kelas no. Atau kita bisa bilang kelas positif dan kelas negatif. Nah, ini adalah persamaan entropinya ya. Kita bisa hitung bagaimana entropinya dia menggunakan log basis 2 ya terhadap, data ya, data yang tadi kelas positif dan data yang tadi kelas negatif. Nah, yang di P jadi persamaannya adalah min P kelas positif log basis 2P, minus P negatif log 2P negatif gitu ya. Nanti itu dikali ya, dikali min P negatif dikali log 2P negatif. Nah, seperti ini contohnya. Jadi entropi misalnya kita punya, 14 data ya, kita coba lihat tadi datanya ada berapa. Nah, ini datanya 14 ya. Nah, kita lihat dari 14 data ini, kalau kita lihat dari by komputer yes atau no, kita punya 9 yes dan kita punya 5 no. Artinya kalau kita ingin melihat entropi 9 yes dan 5 no, ya kita, eksekusi aja ya. Kita hitung nanti 9/14 ya, karena kelas positif ya dari 14 data ada 9. Jadi min 9/14 log basis 2 kali P tadi ya 9/14 dikali, min 5/14 log 2 5/14. Nah, hasilnya adalah 0,940. Nah, di sini kita punya beberapa nilai ya kalau kita akan mencoba ya, untuk menghitung entropi, dan nilainya adalah seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai entropi itu, 14/14-nya adalah positif, tidak ada kelas negatif, maka nilai entropinya 0. Artinya ngapain kita hitung entropinya, karena kelasnya cuma satu. Ya dan kebalikannya apabila tidak ada kelas positif, semuanya kelas negatif juga nilai entropinya adalah 0. Nah, maka itu jelek ya, artinya bukan jelek, dia tuh homogen sih sebenarnya. Nah, karena dia terlalu homogen, ya udah, karena memang kita hitung berdasarkan kelas yang tadi atribut baik komputer yes atau no, maka kalau hasilnya nol kita tidak perlu lakukan apapun karena udah menuju ke situ. Ya jadi, seperti itu ya untuk entropi. Jadi biasanya yang paling, rendah nilainya, jadi kalau entropi nol itu dia akan homogen ya. Nah, kalau dia mendekati satu dia semakin heterogen, artinya berarti, kalau nilainya lebih dari satu apalagi, dia nilainya sama dengan satu artinya klasifikasi ini harus kita lakukan karena memang datanya terlalu, kelasnya gitu ya, tidak homogen ke satu,
sisi aja, entah itu positif saja atau negatif saja. Nah, entropi ini juga akan kita pakai bukan hanya untuk atribut kelas ya, tapi untuk atribut-atribut yang lain. Nah, kalau misalnya, eee, ki entropinya kelasnya lebih dari 2 tidak hanya positif negatif gimana? Nah, persamaannya seperti ini, baik, saya ralat ya itu bukan dikali ya. Jadi itu min P positif log 2P, min P negatif log 2P itu ditambah ya. Jadi, summary, maaf ini agak lupa sedikit. Nah, kalau kelasnya lebih dari 2 gimana persamaannya? Kita menggunakan persamaan ini ya. Artinya kalau kita di sini persamaannya adalah info D itu kita sebut sebagai entropi D. Ini adalah istilah dari bukunya data mining Jia Wei Han. Jadi kalau kelasnya lebih dari 2 ya kita bikin banyak ya. Jadi persamaannya adalah sum I sama dengan 1 to M itu adalah jumlah kelas ya. Jadi kalau jumlah kelasnya 3 ini ditambahin 3 kali. Nah, tapi minus di depannya ya, summary I sama dengan 1 to M ya, do PI log 2 PI. Jadi akan dihitung PI itu kita sebut sebagai peluang sebenarnya ya, untuk kelas yang ke I, ya dikali dengan blok basis 2 dari peluang kelas, P ke I gitu ya, kelas kelas ke I gitu ya, peluang, kelas ke I. Nah, kalau information gain ini persamaannya seperti ini ya. Jadi information gain itu adalah, hasil pengurangan dari info D, artinya dari entropi kelas gitu ya, dikurangi, info A dari D. Info A dari D itu artinya, information gain dari atribut yang akan dibandingkan dengan kelasnya, ya. Di mana nanti info A itu adalah seperti itu persamaannya ya. Jadi nanti, akan dihitung seperti apa perilaku entropi, dalam suatu kelas terhadap kelasnya dari entropi atribut kelas ke atribut, yang menjadi rujukan kelas. Misalnya nanti bisa kita hitung, eee, berapa, entropi dari kelas dan dikurangkan dengan entropi yang ada pada atribut lainnya. Nah, kita akan mendapatkan nilai gain A. Information gain itulah yang akan nanti menghasilkan suatu nilai, dan nilai information gain itulah yang nanti akan menentukan apakah atribut itu akan berada di level 1, level 2, atau level 3. Nah, untuk information gain sendiri makin besar makin bagus. Jadi nanti semua atribut akan diperhitungkan, kemudian mana nilai information gain yang paling besar dia akan ditaruh di atas. Kemudian ketika akan menghitung lagi untuk root-nya dari parent-nya, dia akan menghitung nilai information gain lagi untuk mencapai parent-nya. Nah, nanti kita akan lihat urutan-urutan atributnya berdasarkan nilai information gain untuk tiap level kedalaman dari pohon tersebut. Nah, contohnya kalau, dia akan memilih atribut nih ya. Nah, kita asumsikan bahwa di sini kelas P adalah positif, kelas N adalah negatif, P itu adalah by computer yes, dan N itu adalah by computer no. Nah, kita cari, kita cari nilai entropinya ya, info D, I 9,5 kita tahu tadi bahwa, 9 itu kelas positif dari by komputer ya, dari atribut by komputer dan 5 itu adalah kelas negatif dari by komputer no. Artinya 9,5, 9 yang yes, 5 yang no dari 14 record yang kita gunakan tadi. Nah, kita hitung min 14/4 log 2 dari 9/14 dikurang bla bla dan seterusnya kita dapat tadi 0,940. Nah, kemudian kita cari yang age ya, kita cari, entropi yang umur. Kita hitung dengan cara yang sama. Untuk umur terhadap kelas itu ada berapa? Nah, kita lihat untuk umur ya. Nah, untuk umur misalnya umur kurang dari 30 untuk kelas no ada berapa? Umur 31 sampai 40, lalu umur kurang dari sama dengan 30 untuk kelas yes berapa? Kemudian umur 31 sampai 40 untuk kelas no berapa, untuk kelas yes berapa, dan umur lebih dari 40 untuk kelas yes dan kelas no ada berapa. Nah, kita masukin nanti, ya. Nah, di sini, diketahui bahwa, dia kan memiliki 3 nilai ya, kurang dari 30 ya, 31 sampai 40 dan lebih dari 40. Ya, kita lihat untuk
PI dan NI-nya. PI itu berarti umur kurang dari 30 yang kelasnya positif atau yang yes, itu ada 2. Umur yang kurang dari 30 yang kelasnya negatif itu ada 3. Jadi ya di sini ya, nah ini. Lalu kita hitung nilai, info D-nya, yaitu nilai entropinya, dan kita dapatlah skor seperti ini, ya. Kemudian untuk 31 sampai 40, 40 ya, kalau 40 dia langsung 0, lalu berarti dia homogen ya. Artinya umur 31 sampai 40 itu ternyata semuanya pasti beli komputer, ya. Pasti buy komputernya yes. Karena apa? Yang no-nya tidak ada ya, 0. Lalu lebih dari 40 yang positif yes-nya ada 3 dan yang negatifnya ada 2. Kita juga akan hitung nilai infogennya. Oke. Nah, kita udah dapat ya nilainya. Nah, kita hitunglah nanti nilai itu untuk yang umur. Ya di sini kan, positif sama negatifnya ya. Jadi kita hitung yang pertama itu adalah untuk peluang yang, pertama dulu ya. Berarti di sini kita akan mendapatkan 2 tambah 3 ya 5/14 ya, lalu kita hitung, nilai yang ini ya, nilai persamaan. Nah ini nih ya, info A ini ya. Jadi nanti nilai mutlak, kenapa nilai mutlak? Karena dia memang bisa jadi minus ya, ketika kita menghitung D-nya. Ya, kita menghitung nilai daripada entropi, kan bisa minus ya karena rumusnya minus. Nah, ini adalah hasil dari entropi yang dihitung ya. Jadi ini adalah entropi untuk kelas, untuk yang atribut dengan nilai ini adalah entropi untuk ini adalah entropi untuk ini ya. Sama seperti yang kita hitung entropi ini tadi ya. Untuk masing-masing, nilai dari atributnya. Nah, kemudian kita masukin rumus yang ini, ya kita masukin ya, dj per d kali, information, kali entropi IDJ. Ya kita punya 5 data di sini ya, 2 tambah 3, 5 data per 14 ya. Kita punya DJ, ini DJ per D itu adalah total data, DJ itu berarti data yang ada di dalam, J. J itu di sini berarti ada kurang dari 30, ada 3 sampai 40 dan lebih dari 40 ya. Berarti 5/14 kali nilai, entropinya ditambah 4/14 ini kita tambahin ya. Ini DJ-nya untuk 31 sampai 40 ya, J-nya 3 sampai 40 kali nilai entropinya. Lalu ini kita juga sama 5/14 dari 14 data kali nilai entropinya. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya ini ya 4/14 kali 0, 0 ya. Berarti nilai ini udah 0. Nah, kita tinggal tambahkan ini dengan ini aja dan hasilnya adalah ini. Ya, sehingga memang kalau kita persamaan ini kita terjemahkan artinya adalah ini ya. 5/14 nilai I 3,2, nilai entropi dari 2,3 salah. 2 itu adalah positif dan 3 negatif, 2 itu yang by komputer yes dan 3 adalah by komputer no, berarti ada 5 dari 14, H yang kurang dari sama 40 dengan 2 yes dan 3 no ya untuk by komputernya. Nah setelah kita dapat, kita kan sudah menghitung info D tadi ya, info D itu berarti information gain. Ya memang suka ketukar-tukar ya karena namanya info ya. Info itu adalah entropi ya. Entropi D ini berarti entropi terhadap kelas, di mana kita tahu atribut by komputer yes dan no itu punya 5 yes, 9 yes dan 5 no. Dapatlah segini. Nah, kita kurangin aja dari info D-nya dikurang dari info yang H, yang umur. Ya, yang A itu artinya adalah atribut ya. Jadi info D itu adalah, nilai entropi dari kelas, info A itu nilai entropi dari atribut. Nah, gitu kira-kira lah gitu ya. Tapi, info A seperti ini ya persamaannya. Eh, mana tadi? Nah, dapatlah 0,246. Jadi information gain untuk
umur adalah 0,246. Nah, kita kan punya selain umur kita punya income, punya student, punya credit rating ya. Nah, kita hitung semua dengan cara yang sama. Kita hitung untuk income berapa nilai information gain-nya terhadap by komputer, student juga sama terhadap by komputer, dan credit rating terhadap by komputer. Lalu kita hitung dapatlah seperti ini. Nah ya, untuk atribut umur, atribut income, student, sama credit rating. Nah, kita cari yang mana yang paling besar, karena yang paling besar dari information gain itu akan homogen ya. Nah, di sini kan age yang paling besar ya, 0,2, maka age ada di urutan paling atas dari rule-nya. Nah, age ada urutan paling atas. Oke. Nah, age, ada 3 nilai tadi kan, kurang dari 40, 31 sampai 40, dan lebih dari 40. Nah, kemudian 31 sampai 40 dari data tadi kita tahu bahwa 31 sampai 40 dia positif semua. Ya, artinya dia pasti beli komputer, tidak ada yang tidak beli, maka kita langsung nanti algoritmanya bisa membuat langsung bahwa 31 sampai 40 itu langsung yes, tidak perlu diproses lagi. Nah, kemudian yang akan kita proses adalah tinggal yang kurang dari 30 dan yang lebih dari 40. Nah, karena age udah dipakai, kita tidak perlu pakai age lagi. Artinya nanti info D yang kita pakai itu info D yang ada untuk age kurang dari 30, bukan yang dari kelas lagi. Karena yang pertama itu harus yang info D yang dari kelas dulu, untuk menentukan root yang paling atas ya, dibandingkan dengan kelasnya dulu. Habis itu untuk menentukan, root yang di bawahnya ya, untuk child-nya, itu kita akan mengacu pada di atasnya, kan dia konsepnya adalah itu tadi ya, pohon ya. Jadi yang di atas itu kita tentukan dari atas, untuk yang di bawahnya kita tentukan yang dari atas, nanti untuk di bawahnya lagi kita tentukan yang dari atasnya, dan begitu seterusnya untuk, rule-nya dalam bentuk tree. Nah, ketika kita akan mengacu pada age kurang dari 30, maka kita akan menggunakan nilai, entropi untuk age yang kurang dari sama dengan 30 gitu ya. Nah, dapatnya 0,97 ya, dari ini ya, 0,971 ya, dapatnya segini ya nilai entropinya. Nah, nanti kita hitung lagi tuh ya terhadap apa, age-nya udah kan, berarti terhadap income, student, sama credit rating. Dengan persamaan yang sama ya, gain student sama dengan info D dari age kurang dari 30 dikurang info student. Nah, di sini dapatlah student tuh 0,97 ya nilai, information gain-nya. Kemudian untuk credit rating dapatlah credit rating-nya segini. Lalu untuk income dapatlah income-nya segini. Nah, artinya untuk yang di bawah kurang dari sama dengan 30 itu apakah income, student, atau credit rating? Ya, kalau kita lihat ini nilai student yang paling tinggi ya, daripada credit rating dan daripada income. Maka, eee, ketika kita berbicara student yang paling besar, maka student akan menempati di sini. Nah, nanti kan student itu ada yes atau ada yes atau ada no ya. Nah, nanti sama dengan kita cari, kalau student-nya itu no, dia no atau yes. Kalau student-nya yes, dia no atau yes gitu ya. Atau ternyata tidak, ternyata mungkin setelah student itu dia akan mencari, dia kan tetap kita cari, berarti setelah student tinggal credit rating dengan income. Nanti akan ditentukan ya credit rating sama income, ternyata kalau nilainya memang tidak ada, berarti dia langsung aja menuju yes atau no ya. Ya kita lihat aja lagi langsung dari sini ya. Iya, kenapa dia habis student itu bisa yes atau no, kita lihat dari sini. Nah, kita bisa lihat dari, penggunaan, informasi yang diberikan oleh, student-nya ya. Nanti ketika tadi age udah menjadi root, di bawah age ada student, nanti di bawah student itu apakah langsung by komputer, apakah dia akan mencari income atau credit rating dulu. Nah, menggunakan rumus yang sama nantinya. Nah, nanti setelah di bawah student itu biasanya income dan credit rating-nya, 0 ya. Income sama credit rating-nya 1 kalau nggak salah. By komputernya yang 0, sehingga kita akan menentukan by komputernya. Apakah nanti untuk student yes, itu by komputernya yes atau no. Ya begitu seterusnya, dan hingga dia menjadi rule yang lengkap seperti tadi.
Nah, gini ya. Nah, ini memang untuk mempelajari algoritma data mining kita perlu konsentrasi dan memang perlu pemahaman ya, dari sisi penggunaan persamaan. Saya juga sering ketukar-tukar biasanya ya, karena kadang-kadang pas ngelihat rumus itu langsung butak, apalagi nih kondisinya bangun tidurku langsung bikin konten. Nah, mengapa decision tree? Memang decision tree ini algoritma yang paling mudah diimplementasikan, lalu hasil hipotesisnya mudah dipahami dan dia efisien. Ya, artinya memang kalau ada atribut yang tidak diperlukan dalam pembuatan suatu model, dia bisa hilangin. Nah, kalau decision tree biasanya cocok untuk masalah untuk nilai atribut yang sedikit kelasnya. Ya, misalnya kelasnya tadi cuma 2, baik komputer yes atau no, atau kelas positif atau negatif. Kemudian outputnya discrete ya, biasanya kategorikal. Terus kalau misalnya training datanya tidak lengkap atau masih ada missing value atau noise, itu masih bisa di-handle oleh decision tree. Nah, apa saja sih masalah yang ada pada pembuatan decision tree? Biasanya masalah overfitting. Overfitting itu biasanya hasil model terlalu cenderung untuk data training, artinya hanya bagus untuk data training saja. Sedangkan kita evaluasi menggunakan data testing dia jelek. Ya biasanya kan evaluasi kita lakukan bisa dengan, evaluasinya 2 kali ya, evaluasi model terhadap data training dan evaluasi model yang dibentuk dari data training untuk dengan data testing. Biasanya overfitting itu terjadi apabila kita evaluasi, ya tadi kan modelnya dibentuk dari data training. Kita ujikan lagi dengan data training itu hasilnya bagus. Tapi kita uji dengan data testing itu hasilnya jelek. Nah, artinya dia hanya cenderung mengikuti data mining. Data data training. Kenapa seperti itu? Biasanya memang bisa jadi cabangnya terlalu banyak. Kemudian noise-nya mungkin kalau terlalu banyak itu bisa terjadi atau outlier terlalu banyak. Dan biasanya overfitting itu akan, kalau data testingnya aja hasilnya buruk, ya data yang baru pasti hasilnya juga buruk gitu ya. Nah untuk decision tree secara umum entah itu C45, entah itu ID tree dan seterusnya biasanya ada 2 cara yang dipakai untuk menghindari overfitting tadi. Yang pertama itu ada yang namanya pre-pruning. Jadi memotong cabang pohon gitu ya. Nah jadi misalnya di sini kita bisa tentukan threshold yang kita inginkan untuk memotong pohon tersebut. Cuman kelemahan dari pre-pruning itu, sulit untuk menentukan threshold-nya berapa. Art artinya apabila tidak memungkinkan perhitungannya, maka pohonnya kita pangkas di awal. Atau post pruning artinya kita bisa membuang cabang setelah pohonnya jadi. Nah, kita perlu mengevaluasi pohonnya itu setelah semua proses, decision tree-nya terjadi. Nah, kita bisa cari nanti mana, pohon yang perlu dipotong atau tidak. Tentunya setiap pemotongan pohon dari model kita harus evaluasi lagi menggunakan data, testing. Oke, tadi yang pertama decision tree memang jelasinnya agak cepat ya, nanti teman-teman bisa cari referensinya sendiri. Nah, kalau, naif Bayes dia basisnya adalah peluang. Artinya model yang dia buat itu adalah peluang ya, PH, terhadap X. Jadi kemungkinan H akan benar jika X, iya benar, H akan benar jika X, karena dia peluang H terhadap X. Dan X itu adalah sekumpulan atribut. Nah, bisa jadi H itu independen terhadap X. Ya, contohnya gini, P single maka muka sayu, baju berantakan dan jalan sendiri nilainya besar. P non single jika muka ceria, baju rapi, jalan selalu berdua, nilainya besar. Ya. Di mana nanti P single sama dengan jumlah single dibagi jumlah mahasiswa. Ini kemarin kenapa mahasiswa bikin? Artinya nanti H itu adalah kelasnya. Ya. Kelas mungkin benar jika X benar. Artinya single itu akan benar jika mahasiswa memiliki muka sayu, baju berantakan sama jalan sendiri. Ya, terjemahannya kurang lebih seperti itu. P itu tidak single apabila mahasiswa adalah muka ceria, baju rapi, dan jalan selalu berdua dengan pasangannya. Nah, yang menjadi ada beberapa hal yang menjadi, eee, poin dalam naive Bayes classification ini. Yang pertama adalah PH terhadap X itu kita sebut sebagai posterior, lalu PH itu kita sebut sebagai pendekatan a priori, PX terhadap H kita
bilang itu adalah probabilitas. Ya, apabila kita ketahui bahwa H adalah benar dari data training. Nah, klasifikasi dengan naive Bayes itu kita akan mencari pH terhadap X yang paling maksimal. Sehingga teorema Bayes mengatakan pH terhadap X adalah pH terhadap X dikali pH dibagi Px, yaitu adalah peluang. Ya, ini udah kita contohkan tadi X, kita punya data nih X muka cerah, jalan sendiri, baju rapi. Dia kelasnya single atau non single. Nah, kita cari nih single itu ada peluangnya, non single ada peluangnya, sehingga X itu kita bisa bilang adalah muka cerah, jalan sendiri, baju rapi, single. Nah, di dalam naive Bayes dia harus memaksimalkan nilai kelasnya ya, terhadap nilai datanya. Sehingga nanti kita akan eksekusi peluang-peluangnya dari data dan dari kelasnya. Nah, karena memang naive Bayes klasik, classifier yang basic ya, itu dia tidak akan membandingkan antar atribut dengan atribut yang lain ya, tapi dia hanya membandingkan antara atribut dengan kelasnya. Berarti kita bisa katakan bahwa kalau tadi kita punya data jalan sendiri, ya itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan muka sayu gitu ya. Nah, naive Bayes itu dia bisa menerima 2 inputan data gitu ya, bisa datanya kategori atau datanya bentuknya numerik. Ya penanganannya berbeda, kalau kategori dia bisa menggunakan peluang, gitu ya, kalau numerik dia bisa menggunakan distribusi Gauss ya. Seperti apa, distribusi Gauss itu silakan pelajari sendiri. Nah, kita langsung ke contoh aja naive Bayes ya. Seperti ini datanya masih sama dengan yang tadi. Nah, pertama kita tentukan, pH-nya dulu ya, kalau kita ngomongin naive Bayes itu adalah pH. Ya H itu, kita sebut kelas tadi ya. Mungkin di contohnya H itu kita ganti variabelnya menjadi C ya, sehingga kita cari PC-nya dulu. PCI, ya PCI itu I terhadap kelasnya ya. Berarti I-nya ada 2 ya, ada kelas I1, I0 atau I1 bebas lah mau mulai dari 0 atau 1, yaitu ada by computer yes dan by computer no. Kita lihat dari kelasnya, dari keseluruhan data berapa peluang by computer yes terhadap seluruh data. Nah, 9/14 tadi kita tahu datanya 14. Lalu no itu 5/14. Nah, kemudian kita hitung dengan menggunakan data training, kita asumsikan kita pakai semua datanya untuk data training ya. Mungkin data testingnya kita simpan dulu, yang tadi juga sama ya. Nah, di sini kita cari, untuk tiap-tiap nilai atributnya, gitu ya. Eee, H kurang dari 30 dia by komputernya yes, itu berapa peluangnya? Berarti 2/9 karena untuk kurang dari 30 itu, by computer yes-nya adalah 2/9. Karena apa? Ya komputer yes itu kan tadi 9 ya kelasnya, ada 9, yang no-nya 5. Kemudian yang kurang dari 30 yang no itu adalah 3/5 dan seterusnya. Kemudian untuk income juga kita cari ya. Jadi age itu kita cari bukan hanya yang kurang dari 30, yang 31 sampai 40 dan lebih dari 40 juga kita cari. Income juga sama, student kita juga sama lakukan terhadap kelasnya. Ingat ya kelasnya PCI-nya untuk yes itu 9/14 dan, yang no-nya 5/14 dan kalau kita hitung untuk kelas, yes-nya by computer yes itu ada 9 dan, by computer no itu ada 5. Nah, kemudian dari situ kita cari nilai yang paling maksimum. Nah, kita, cek bahwa nilai yang paling maksimum itu nanti kita, punya nilai X yaitu X kurang dari 30, income medium, student yes, credit rating fair. Nah, untuk semua peluang itu kita cari hasilnya ya dari data dari training yang ini kan semuanya dapat tuh nanti ya. X30 by computer yes-nya berapa, kurang dari 30 by computer no-nya berapa, kita dapat nilainya. Lalu kita cari lagi yang H-nya 41 sampai 40 by computer yes, by computer no, dan seterusnya kita dapat semua nih. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita cari aja kombinasinya nanti ya seperti apa. Misalnya di sini kita kombinasi yang ingin kita cari adalah kalau misalnya H-nya kurang dari 30, income-nya medium, student-nya yes, credit rating-nya fair, ini dia by komputer atau tidak kan gitu ya.
Ya udah, kita cari berarti, ada 2 ya, ada yang by komputernya yes dan ada by komputernya no. Ya udah hitung aja H kurang dari 30 terhadap yes, berapa tadi? 0,22, berarti 0,22 dikali dengan, income medium yang yes, income medium yang yes ada 0,44 ya, masukin lalu credit rating yang fair, rating fair ada 0,67, kemudian yang no-nya kita juga cari, kemudian kita dapat. Dan kita hitung nanti PXCI dikali PCI-nya. Nah, maka kita dapat, nilai 0,028 dan 0,027. Artinya biasanya kalau misalnya H kurang dari 30, income medium, student yes, credit rating fair, hasil yang kita dapatkan adalah dia pasti beli komputer ya. Nah jadi, langsung aja kalau ingin memprediksi atau nanti kita bisa cek dengan data training dari model yang dihasilkan dari data training ini. Ya sesuai dengan persamaannya tadi ya. Nah di sini ya, karena dia memang tidak konstan, maka kita bisa mencari pencarian maksimalnya dengan menggunakan, persamaan ini. Dan persamaan ini hanya berlaku apabila kita berbicara bahwa tidak, jalan sendiri dan muka sayu berdiri sendiri. Artinya H30, lalu ada income, lalu ada student yes atau no itu tidak ada kaitannya, mereka bertiga itu. Ya ini tinggal kita kaliin aja ya, ini simpel kali ya. Kita kalikan aja sesuai dengan CI-nya. I-nya tadi ada 2, ada I1 yes, I2 no. Berarti dia akan mencari semua yang yes dulu dan akan mencari semua yang no berdasarkan apa yang ingin kita cari. Karena ini yang ingin kita cari adalah X ya, di mana X itu adalah H30, income medium, student yes, credit rating fair. Nah, apabila kita punya hal yang seperti ini, apakah dia akan beli komputer atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Maka kita hitung yang yes dan yang no. Ternyata kebanyakan hasilnya adalah lebih besar yang yes daripada yang no, gitu ya. Maka, kesimpulannya adalah kalau saya punya, himpunan ini yang akan dicarikan apakah dia yes atau no, maka jawabannya adalah dia yes, yaitu membeli komputer. Oke, keuntungan naik bias itu mudah dibuat karena kita tinggal hitung peluangnya aja, peluang terhadap atribut dan nilainya terhadap kelasnya. Kemudian kita akan cari perbandingan antara kelas yes dan no-nya, lalu kita kalikan dengan peluang masing-masing kelasnya. Lalu kita tinggal tentukan apakah bukan rule, himpunan yang kita inginkan tadi dia termasuk kelas yes atau kelas no. Hasilnya cukup memuaskan karena berdasarkan peluang. Nah kemudian memang karena semua atribut itu diasumsikan tidak memiliki keterhubungan ya, beda dengan information kalau kita gunakan tree tadi ya, ada ketergantungan atau keterhubungan antara atribut, kalau untuk naif Bayesnya nggak ada ya. Nah biasanya kerugiannya karena memang kita menganggap bahwa atribut itu independen dan tidak saling terkait, biasanya memang akurasinya bisa, berkurang karena sejatinya pasti ada keterkaitan antara atribut, biasanya ya. Misalnya keterkaitan antara prestasi dengan nilai IPK itu pasti ada lah gitu ya, walaupun biasanya nilai keterkaitannya bisa sejalan misalnya kalau prestasinya baik, IPK-nya juga bagus misalnya gitu, atau saling berlawanan gitu ya. Makanya kita bisa, sesungguhnya ya dalam dunia nyata itu semua atribut itu bisa jadi saling berhubungan. Namun di naif Bayes yang sederhana ini kita, menganggap ya metode ini menganggap bahwa semua atribut itu tidak memiliki hubungan sama sekali, terkecuali dengan kelasnya. Jadi atributnya hanya berhubungan dengan kelasnya saja. Ya untuk klasifikasi yang lain tadi ada varian dari tree, ada C45, ada ANN, neural network, ada swarm classification dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kita ngomongin masalah learning sebenarnya ada 2 ya, ada yang namanya supervised dan ada unsupervised. Supervised itu lebih ke klasifikasi, artinya semua persamaan algoritma yang kita pakai itu pasti merujuk ke kelasnya. Apabila kita memiliki kelasnya tadi 2 baik komputer yes atau no. Semua perhitungan itu pasti akan mengacu ke yes dan mengacu ke no, tidak akan mengacu di luar dari itu. Ya dan makanya syaratnya biasanya yang supervise itu biasanya datanya ada labelnya. Karena apapun yang kita lakukan, ya kita akan memprediksi dia yes atau no gitu ya. Jadi dia
menuju ke situ, ya diarahkan ke yes atau diarahkan ke no, ya supervise. Kalau unsupervised dia tidak ada label kelasnya, artinya dia bisa terbentuk sendiri, dia bisa mengelompok sendiri. Nah, biasanya itu ada pada klaster ya. Ya untuk klaster mungkin akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, sekian aja ya pertemuan kali ini ya, video kali ini yang agak panjang karena memang ada 2 metode yang kita bahas. Tadi metodenya hanya saya bahas secara singkat, untuk detailnya silakan teman-teman pelajari dari referensinya masing-masing. Baik itu saja dari saya ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.